bahwa memburu harta untuk dalam batas minimal sebagai sarana membuku kebutuhan hidup boleh, tidak tercela. Demikian juga mencari pengaruh dalam batas minimal untuk mencari apa istilahnya kemudahan hidup juga tidak tercela. Sekarang menimbulkan pertanyaan, bagaimana mencari pengaruh atau derajat di mata guru, pelayan, teman, atau raja, atau siapapun yang berhubungan dengan seseorang, dengan dia, itu mubah secara mutlak, ataukah mubahnya batas-batas tertentu, atau tidak batas tapi cara-cara tertentu. Tak baleni Mbah Ghazali kula ajeng tanglet ndek wau kan mboten gini-gini, kan tidak apa-apa orang memburu harta sebagai sarana untuk kepentingan hidup. Mau orang mencari pengaruh untuk dia supaya hidup bisa bergaul. Nah, kula ajeng tanglet, apakah kebolehannya itu mutlak? Pengaruhnya bisa dicari seluas-luasnya, harta bisa dicari sebanyak-banyaknya, mutlak kados itu, atau dalam kadar tertentu saja. Kalau tidak menggunakan kadar, menggunakan cara lah itu. Jadi ada ukurannya apa tidak, baik ukuran ataupun caranya. Imam Ghazali jawab, ya sudah begini, orang memburu harta dan mencari pengaruh itu ada 3 cara. 2 mubah, yang 1 haram. Kita bahas yang haram dulu. Yang haram ini dari cara ya, berarti jawabannya Imam Ghazali bukan kadarnya. Soalnya kadar itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa mundobit, terukur. Pengaruhmu sampai tingkat desa iku gak popo, nek wis mundak tingkat kecamatan gak entuk. Nah, ini kan tidak terukur, sangat relatif ini, hingga Imam Ghazali menjawabnya tidak menggunakan istilahnya batas, tapi menggunakan cara. Pengaruh bisa seluas-luasnya kamu peroleh asal caranya benar. Harta bisa kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya asal caranya benar. Tapi ini sedang membahas jah ya, gitu. Pengaruh saja. Jadi ada 3 cara mendapatkan. Yang 1 haram, yang 2 mubah. Berarti longgar ini sebetulnya. Neng kudu cerdas ini, kudu cermat. Yang haram itu kamu menginginkan pengaruh ya di hati orang dengan cara pencitraan. Maksudnya piye? Kamu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu sehingga orang mempersepsikan kamu berilmu, atau mempersepsikan kamu wirai, atau mempersepsikan kamu punya nasab. Misalnya kamu mengatakan atau berbuat sing orang menyimpulkan kamu ini alawiyun, iye habib lah gitu, kamu wong alim, kamu wong wirai, padahal kamu tidak punya kriteria itu. Nah, ini berarti haram cara ini. Jadi mendapatkan pengaruh dengan cara kamu mengucapkan atau melakukan sesuatu, terus dipersepsikan oleh orang bahwa kamu ini punya status, yang status ini tidak ada pada diri kamu. Nah, ini haram. Kowe ngomong misalnya, aku bin Umar bin Faruk bin Masrukin Al-Alawi Al-Hadad Anuba Syaiban Bobi gitu-gitu, terus orang menyimpulkan, oh berarti ini Y, ini Habib, ini Sayyid ini. Nah,
itu berarti berdosa. Itu haram cara ini, karena tidak ada dalam diri kamu status nasab seperti itu. Tidak ada dalam, mungkin ini ucapan, bisa jadi perbuatan. Kamu nganggu pakaian udeng-udeng kaya Habib, wah gitu, serbanan terus. Itu terus orang punya kesimpulan kamu nih Habib, no. Meskipun kamu tidak ngomong, tapi kamu men-setting supaya orang menyimpulkan kamu Habib. Ini cara yang berdosa. No. Aja tok terus lho salah dhewe ndek ngarani aku Habib, aku kan orang ngomong. Lho orang ngomong neng, tapi kamu menimbulkan citra itu kamu sengaja, itu settingan, itu haram. Fahuwa haramun, karena itu bohong, karena itu talbis, mengelabui. Yang kedua dan yang ketiga, mubah. Mubah yang pertama yaitu kita mencari pengaruh dan memang kita punya sifat yang dipersepsikan orang, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu penggalan kisahnya itu kan minta jabatan, ij'alni ala khuzainil ardi, baru nasi wa qala al maliku tunu bihi astan falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Jadi setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, karena dulu digosipkan macam-macam, itu masuk penjara, setelah dikeluarkan dari penjara karena bisa meramal itu ya, itu terus keluar penjara, dipertemukan dengan raja. Setelah ketemu dengan raja, Nabi Yusuf bilang, qolaj'alni ala khuzainil ard, tolong saya diberi jabatan untuk mengelola aset negara. Saya ini hafidun alim, saya ini bisa dipercaya, bisa menjaga, dan punya kompetensi, alim. Jadi Nabi Yusuf ini minta jabatan, dengan maksudnya mencari pengaruh di mata raja, dan memang betul adanya. Ini mubah. Jadi kue kondo, aku iki iso maca takrib. Wah tenan iso maca takrib, iso insyaallah, gak apa-apa. Terus wonge, kalau iso maca takrib, pak mantu kok. Wah misalnya begitu. Ini mubah cara ini, karena memang real, faktual, nyata itu. Lah yang pertama tadi kan kadzib, talbis, kan ini sodik yang ini, yang tadi kadzib, yang ini sodik. Terus cara yang mubah, cara ketiga yang mubah, berarti yang mubah yang kedua, karena ada tiga, itu kita mencari pengaruh dengan cara menyembunyikan aib kita atau perbuatan maksiat kita supaya tidak diketahui. Kalau diketahui, ini kita derajatnya kita jatuh. Ini juga boleh. Jadi ini sifatnya protektif, tidak ofensif ya. Jadi mubah ini. Sampai punya cacat atau punya kesalahan, itu wajib dilindungi. Tetapi jangan lupa cara menutupi, cara melindungi cacat atau dosanya sampean. Jangan sampai talbis, jangan sampai kadzib, jangan sampai menipu, mbawur, mengelabui. Tidak apa-apa itu. Seperti apa? Seperti kamu misalnya ketemu aparat, kamu habis nenggak miras, minum khamr, terus ketemu polisi gitu, ketemu polisi, terus kamu tidak bercerita kepada polisi bahwa kamu habis nenggak. Ini polisinya tidak integrasi loh. Nah, kecuali kalau kamu diinterogasi, berarti kan sudah ada
indikasi kamu itu minum itu ya. Ini ketemu polisi ya, terus kamu tidak ngaku, itu tidak apa-apa. Malah cerita Pak polisi, polisinya mbok tukokno rokok, Pak polisi ya bos yo gitu. Tidak apa-apa ini itu. Supaya kamu dapat simpati dari si polisi, petugas aparat itu tadi. Ya. Yang tidak boleh itu kamu kalau bohong. Misalnya apa? Wah, Pak polisi, yuk tak bosi makan-makan itu. Terus kamu cerita, kula mboten nate nginum loh. Wah, nek suatu saat, ini berarti kita bohong itu. Jadi harus membedakan antara adamul iqrar ya dengan apa istilahnya? Adamul iqrar dengan yujibu i'tiqad. Ya, kalau adamul iqrar itu fungsinya hanya yamnaul ilma. Gitu. Paham ya? Ya ora beda ngene. Kita takoki. Arep wong golek mantu atau sedang mencari jodoh. Kak, kowe duwe utang misalnya. Jadi kan wong golek bojo kok duwe utang iku wah engko malah nyaur utang ora dinggo kebutuhan keluarga ini itu. Kowe meneng ae, kowe gelem aku Dik, gelem ah Mas, kowe iso maca takrib mau ah iku. Iya. Kamu gak cerita nek duwe utang terus meneng ae. Ini berarti boleh kamu menikahi dia. Atau kamu pernah mencuri. Soalnya kok nek mbok akoni aku maling lho Dik. Aku apa duwe utang misalnya akeh itu jadi cacat itu. Kecuali kalau ditanya, Mas beres loh Mas, kowe gak duwe tanggungan apa lagi? Yo, kowe gak penjahat toh Mas? Yo ora. Nah ditanya lain lagi. Jadi tidak bercerita itu bukan bohong. Bohong itu kalau ngomong cerita tidak sesuai fakta. Nah, kita mencari pengaruh dengan cara tidak bercerita supaya cacat kita atau dosa kita tidak diketahui, itu tidak apa-apa. Karena orang itu memang diperintahkan menyembunyikan cacatnya, tidak diceritakan cacatnya itu. Wes. Jadi kesimpulannya kalau ditanya Imam Ghazali, Mbah Ghazali ajeng tanglet, orang mencari pengaruh itu kan memang diperlukan tadi kepada para relasi itu. Niku pengaruhnya yang dicari itu mubah secara mutlak atau ada batasan-batasan. Jawab Imam Ghazali ada batasnya. Oh, bukan batas, ada caranya, ada 3 cara. Yang satu haram, yang kedua mubah. Yang haram itu dengan cara bohong. Kamu mendapat pengaruh dengan cara bohong, baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan. Nah, termasuk ini itu pembiaran. Kita dilabeli orang sebagai kita tahu masyarakat ini menganggap kita Habib tadi, Alawi itu ya, Habib Sayyid. Kowe yo krungu dikabarno Habib, kowe yo melu krungu ning menengae. Ini bohong apa tidak? Bohong. Kalau kamu dipersepsikan masyarakat sebagai Habib kok menengae, malah memanfaatkan. Apalagi memanfaatkan, mendiamkan, melakukan pembiaran, itu juga salah itu. Harus kamu bantah. Wong ngarani kue Pak Kaji, padahal urung kaji, yo bantah. Tapi yo bantai, aku durung kaji neng, ya muga-muga lah dongakno. Gitu, bantah. Itu diarani ngalim, kok kamu biarkan? Yo bantah itu.
Ning batahi aja nemen-nemen. Nek soal ngalim iku aku ora wong alim tenan, sumpah ora alim aku didarani ngalim. Ya ora sida ngalim wong kowe malah moh. Padahal alim itu diidealkan. Sugih kowe dikondangno sugih Pak Kaji iku. Ya silahkan klarifikasi, saya tidak haji tapi ya ndongakno lah iku muga-muga tak anggap donga iku itu. Itu berarti jangan bilang sumpah aku ora kaji. Kok malah kowe ora kasil kaji tenan. Karena haji dan berilmu ini diidealkan, dicita-citakan. Tapi kalau nasab tadi ini tidak bisa dicaci-cacikan ini. Nasab kowe Habib jare wong-wong kowe nyeluk Habib Fadoli, ye Doli ngono pandiane lek Doli misalnya. Iku kowe bantah aku gak ye. Ning cita-citaku dongakno dadi ye ya ora iso. Ora iso dadi ye iku. Tapi nek alim karo kaji itu mau dia. Jadi jangan ada bohong. Termasuk bohong itu membiarkan kita dianggap orang dengan status yang tidak kita miliki. Yang kedua mubah, yakni dengan cara apa adanya. Jadi memang kita mengakui punya kompetensi ini. Nah, neng jangan kemudian dipamer-pamerkan, itu lain lagi. Nah, jadi harus objektif. Kowe sarjana, yo sarjana apa? Sarjana ilmu komunikasi, misalnya ngono. Oh sarjana ilmu, yo berarti kowe urusan komunikasi. Yo, dan tak gawe garap bangunan. Arsitek iso, ora jurusanku, maksudnya begitu gitu. Yang boleh lagi kedua yaitu kita menyembunyikan cacat kita dengan cara tidak menceritakannya. Itu. Jangan dengan cara melawan, berbohong dengan menutupi cacat dengan cara bohong, menutupi cacat dengan mengesampingkan, tidak menceritakan, dengan berbohong itu beda. Kudu mbedakno antarane ora cerita karo ngapusi. Wes, qala wa min jumlatil mahdhur